Dari London, tersiar kabar bahwa Chelsea telah menarik lebih cepat Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace. Menurut laporan 90 Min, bek asal Inggris itu dipulangkan lebih cepat karena Enzo Maresca butuh bala bantuan cepat bek tengah menyusul cederanya Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Chalobah sedianya terikat kontrak peminjaman di Selhurst Park hingga akhir musim. Namun menurut laporan, dalam kesepakatan kontraknya tercantum pemanggilan kembali jika Chelsea membutuhkan. Chalobah rencananya bisa langsung bergabung dengan skuad The Blues di laga melawan Wolves. Pemain 25 tahun itu juga sudah tidak dimasukkan di skuad Oliver Glasner ketika Crystal Palace bertemu Leicester. Beralih ke kabar dari Everton, pelatih baru The Toffees, David Moyes, dilaporkan tengah berupaya mendesak pemilik klub, Fredkins Group. Dilansir Eurosport, pasca kalah di laga melawan Aston Villa di Goodison Park, pelatih asal Skotlandia itu langsung meminta untuk mengadakan pertemuan darurat dengan kelompok pemilik baru tersebut. Dalam pertemuan itu, ia akan menuntut pembelian beberapa pemain baru di bursa transfer Januari. Pelatih berjuluk The Chosen One itu mengatakan bahwa penambahan pemain di bulan Januari ini sangat penting bagi timnya agar bisa bertahan di Liga Inggris musim depan. Kabar berikutnya datang dari pelatih Wolves, Victor Pereira, yang tengah mengecam pemainnya sendiri yakni Mario Lemina. Menurut laporan Mirror, pelatih asal Portugal itu mengecam Lemina karena mogok bermain. Yang buat Pereira kesal, alasan Lemina mogok main karena sedang dalam kondisi pikiran yang tidak baik. Pemain asal Gabon itu menolak ikut rombongan skuad Wolves ketika bertandang ke Newcastle. Sejak dilucuti ban kaptennya dari Gary O'Neill, pemain 31 tahun itu memang menunjukkan gelagat ogah-ogahan bermain di Wolves dan sudah meminta pergi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Belgia. Media Belgia HLN.B telah melaporkan bahwa Direktur Olahraga Timnas Belgia, Vincent Manard, akan segera menunjuk pelatih baru Red Devils pada minggu depan untuk menggantikan peran Tedesco. Pergantian Tedesco ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Belgia, RBFA. Nama calon sudah mengerucut menjadi dua, yang notabene keduanya merupakan orang Prancis. Mereka adalah mantan pelatih Napoli yakni Rudi Garcia dan mantan pelatih timnas Prancis di Olimpiade, Thierry Henry. Dua nama ini adalah buah dari penjaringan yang awalnya terdiri dari 5 calon, termasuk calon yang sudah lepas seperti Sergio Conceição yang sudah jadi pelatih AC Milan. Dari Belgia kita bergeser ke Jerman. Ada laporan dari Get Football News Germany bahwa Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan lisan dengan kiper FC Köln, yakni Jonas Orpik. Kiper 21 tahun tersebut rencananya Januari ini akan diangkut ke Allianz Arena untuk jadi pelapis Manuel Neuer. Sebab kiper nomor 2 di Rotten, Daniel Peretz, mengalami gangguan ginjal sejak awal Januari lalu. Setelah kesepakatan pribadi terjadi, pihak manajemen Munchen dan Köln kini dilaporkan sedang membicarakan kesepakatan soal kontrak. Menurut laporan, Orpik akan ditebus dengan mahar sekitar 3 juta euro. Masih kabar dari Jerman, jurnalis kicker Thomas Yete melaporkan bahwa bukan hanya Mönchengladbach saja tim yang berpotensi merekrut Gavin Dix. Klub Bundesliga lain yakni Wolfsburg juga tertarik mengontrak jasa pemain timnas Indonesia tersebut. Menurut Yete, bek 28 tahun dari FC Copenhagen itu kemungkinan akan lebih condong pindah ke Wolfsburg karena sosok direktur olahraga Wolfsburg, yakni Peter Christiansen. Christiansen ini adalah orang yang merekrut Dix ke Aarhus dan FC Copenhagen. Selain itu, Wolfsburg juga tengah membutuhkan amunisi bek baru yang serba bisa setelah Cedric Cessiger dipinjamkan ke Augsburg dan Sebastian Borno yang sudah ingin hengkang. Beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Rabu 15 Januari telah mengungkap soal kapan rencana penunjukan direktur teknik yang baru bagi timnas Indonesia. Menurut Erick, penunjukan direktur teknik akan dilakukan saat Kluivert kembali lagi ke Indonesia. Direktur teknik nanti setelah Kluivert menyusun target-targetnya. Nanti baru di bulan Februari kita akan tentukan untuk posisi Dirtek. Erick juga menambahkan bahwa posisi direktur teknik ini nantinya akan membantu timnas kelompok umur yang juga punya jadwal padat di tahun 2025 ini.
Sementara itu, dari kabar lainnya, publik sepak bola tanah air sempat dibuat heboh ketika Menpora Dito Aryo Tejo mengiyakan bahwa pemain Lille, Michael Bakker, adalah salah seorang pemain yang sedang dinaturalisasi. Setelah berita itu heboh di media sosial, Menteri dari Golkar itu kemudian meralat pernyataannya tersebut. Dito mengklarifikasi itu lewat komentar balasannya di Instagram. Dito mengatakan bahwa balasannya kepada salah satu netizen bahwa tidak benar Bakker dinaturalisasi. Tidak benar, kita fokus pada Ole dan Jairo dan mencari opsi satu lagi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Timnas Indonesia U20. Timnas besutan Indra Syafri itu sedang pada fase sibuk-sibuknya jelang persiapan Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Tiongkok pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Selain menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia, Timnas U20 rencananya akan menggelar turnamen internal bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Turnamen ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari mendatang. Di turnamen tersebut, anak asuh Coach Indra akan menghadapi tim seperti Yordania, Suriah, dan juga India. Kabar berikutnya datang dari keputusan soal laga Liga 2 yang sempat ricuh antara Deltras versus Persibo. PT Liga Indonesia Baru LIB akhirnya resmi mengumumkan bahwa laga tersebut akan diulang karena gol Persibo Bojonegoro pada menit ke-94 dibatalkan. Namun, laga tersebut dilanjutkan hanya dari situasi indirect free kick setelah pelanggaran pemain Deltras kepada pemain Persibo pada menit ke-94. Laga ulang tersebut rencananya akan digelar di tempat netral, yakni Stadion Sasana Krida Yogyakarta pada Sabtu 18 Januari 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PT LIB juga meminta agar susunan pemain kedua tim tidak berubah sesuai kondisi saat itu. Semua keputusan tersebut telah diambil oleh PT LIB berdasarkan hasil sidang dari Badan Yudisial PSSI, termasuk Komite Disiplin dan Komite Banding. Keputusan ini juga telah dikirimkan kepada kedua klub melalui surat yang ditandatangani langsung Direktur Utama PT LIB, yakni Ferry Paulus.